sudah kasih Tuhan. Ucap syukur buat sore hari ini, kasih setia Tuhan yang sudah berkati kita. Kita dapat datang bersekutu pada ibadah doa dan pujian pada malam hari ini. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan namanya, sebab Dia Allah yang disembah dan diagungkan. Kita mau pujian mengatakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku, haleluya. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau sembah Dia. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah kau takut, tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib
Haleluya. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan buat sore malam yang indah ini Tuhan, Kau saat ini menyertai kehidupan kami, berkati kami Tuhan. Sehingga pada malam ini kami bersekutu sama-sama di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kau murahi Tuhan, memberkati setiap sukan ibadah dan pujian dari awal sampai akhirnya. Biar kasih setiamu yang mengurapi semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Kita mau katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali. Raja wali melintasi gunung tinggi, Raja wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali. Melintasi gunung tinggi, Raja wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Haleluya. Bagai raja wali yang akan senantiasa melintasi langit biru. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar sabda firman Tuhan. Kita mau tundukkan hati kita, kita mau lembutkan hati kita, sehingga firman Tuhan jadi berkat dalam kehidupan kita. Kita percaya di dalam Tuhan tak ada yang mustahil. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kasih Tuhan begitu luar biasa menyertai hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya padamu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman
Mari kita berdoa sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan tunduk kepala bersama-sama. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Sepanjang hari Tuhan sudah menyertai hidup kami. Bahkan kami bersama-sama merendahkan diri di dalam puasa kami sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala kekuatan, kasih, kemurahan Tuhan atas hidup kami. Setelah kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami, pribadi lepas pribadi. Dimanapun umat-Mu berada, Tuhan, Engkau melawat menjamah, supaya kebenaran firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap kehidupan kami. Sehingga firman itu terus mengubahkan kami, menyempurnakan kami, mengajar kami, untuk kami terus disempurnakan di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu tidak ada apa-apanya ya Tuhan Yesus, penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus, supaya hamba-Mu ini boleh Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga saat hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, setiap firman ini datang dari hikmat Allah, bukan datang dari hikmat manusia, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Segala kuasa gelap penghulu roh di udara yang ingin mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, kami bersehati dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan kuasanya, kami tolak dari tempat ini. Dan bila Roh Kudus-Mu yang berkarya, berotoritas, bekerja, menguasai setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Salam. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Allah diambil dari Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Mari disimak bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka. Ada beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun,
segera dan mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun 95 saya berkenalan dengan seorang pelayan Tuhan atau seorang hamba Tuhan dari Jakarta. Memang beliau melayani di kota Jakarta, tetapi memang dari kecil pada waktu itu dia belum mengenal Tuhan, dan oleh orang tuanya pada satu hari beliau disuruh untuk meminjam sesuatu kepada tetangganya. Di depan rumahnya ada sebuah jembatan yang terbuat dari bambu, sehingga ketika beliau sedang berjalan atau berlari menuju ke tempat tetangga, dia terperosok karena jembatan itu terbuat dari bambu, sehingga pada waktu itu dia mengalami satu insiden atau satu kecelakaan yang mengakibatkan kemudian kepalanya terluka. Tepatnya di bagian depan, di bagian pelipisnya dia terluka, dan hal itu disangkanya bukan mengakibatkan sesuatu yang fatal, tetapi itu luka yang biasa saja. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seiring berjalannya waktu ternyata beliau mengalami hal yang sangat-sangat fatal yang tidak pernah dibayangkan. Beberapa waktu kemudian ternyata dia mengalami yang namanya kebutaan secara permanen. Jadi kedua matanya tidak bisa melihat, dan dengan kondisi yang demikian dia seperti kehilangan pengharapan, dia merasa tidak ada harganya, dia merasa terpuruk, dia merasa masa depannya tidak ada dan lain sebagainya. Yang ada setiap hari hanyalah sebuah keputusasaan. Tetapi satu hari ketika dia mendengarkan satu kebenaran firman Allah, bahwa sesungguhnya orang-orang yang ada di dalam Kristus adalah orang-orang yang berharga. Firman Allah itu mengatakan bahwa orang-orang yang ada di dalam Kristus itu seperti biji mata Allah. Ya, engkau adalah biji mataku. Yang didengar dari kebenaran firman itu seperti itu. Dan ternyata dari kebenaran firman itu mengubahkan hidupnya secara drastis, secara luar biasa. Yang semula dia hidup tidak berpengharapan, tetapi ketika dia berjumpa dengan firman Allah, berjumpa dengan kuasa Tuhan, bertemu dengan hadirat Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidupnya, terjadi satu perubahan hidup yang sangat-sangat luar biasa. Memang Bapak Ibu, kondisinya yang tidak bisa melihat atau buta tetap buta. Tetapi Allah memanggil secara khusus. Bukan hanya dia percaya kepada Yesus, tetapi Allah memanggil secara khusus untuk menjadi hambanya, menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan. Dan beliau memang kemudian menjadi seorang hamba Tuhan yang menjadi berkat buat banyak orang, di mana melalui pelayanannya banyak orang-orang jalanan, orang-orang yang terpinggirkan, mengalami satu perubahan hidup yang sangat-sangat luar biasa. Dan dia menyaksikan ketika bersama-sama dengan saya melayani di satu persekutuan di Solo, bahwa dia menyaksikan betapa hidupnya mengalami satu perubahan ketika Yesus berkarya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita belajar dari keempat orang yang membawa orang lumpuh, juga orang lumpuh yang mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Bahkan melalui apa yang Allah perbuat, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bagaimana orang yang sesungguhnya lumpuh tidak bisa berbuat apa-apa, diubahkan oleh kuasa Tuhan, sehingga dia menjadikan orang-orang di sekelilingnya menjadi takjub. Malam hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Mengalami pemulihan oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih yang bisa diperbuat oleh seorang yang lumpuh? Kalau kita melihat Bapak Ibu saudara, orang lumpuh tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bergantung pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari tentu dia tidak bisa melakukan apa-apa.
Ya, mungkin bisa jadi dia menjadi seorang yang peminta-minta atau mengerjakan sesuatu yang mungkin ya sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau kita melihat, kita sering menjumpai orang-orang yang mengalami hal yang demikian, juga kadang-kadang hidupnya sangat tergantung kepada orang belas kasihan orang lain. Walaupun harus kita akui ada orang-orang yang demikian tetapi kemudian memiliki semangat hidup yang luar biasa, yang pada akhirnya dia bisa hidup mandiri, bahkan juga menjadi berkat. Nah, kalau kita melihat kisah pada malam hari ini seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bagaimana orang lumpuh ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, yang pada akhirnya bagaimana dia mengalami pemulihan dan hidupnya itu berbalik menjadi berkat buat banyak orang. Bapak Ibu saudara, ini tentu tidak terlepas dari beberapa hal yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Memang kalau kita lihat yang pertama, kita lihat memang orang ini dibawa oleh keempat orang yang menggotongnya untuk bertemu dengan Yesus. Kalau kita lihat ayat 3 dan 4, firman Allah mengatakan demikian. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita lihat dari sisi keempat orang yang membawa orang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus, mereka memiliki yang namanya kasih. Mereka memiliki yang namanya kepedulian. Mereka memiliki yang namanya belas kasihan. Sehingga mereka tidak hanya mementingkan, memikirkan diri sendiri, tetapi mau peduli, mau mengasihi, mau berempati. Bagaimana dia memiliki yang namanya kasih untuk membawa orang lumpuh ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mengalami kasih Tuhan, hidup di dalam Tuhan, bagaimana kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita, juga mungkin kita dalam segala situasi kondisi yang terjadi saat ini, bagaimana Allah membawa, mengajar pada malam hari ini untuk kita boleh hidup mengasihi, saling bergotong royong, ada satu kesehatian, ada kesatuan, ada unity kalau dalam bahasa Inggris. Bagaimana kita mau menolong orang lain, mau mengasihi orang lain, mau memperhatikan orang lain dengan satu perbuatan yang nyata yang telah dilakukan seperti di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini ketika dunia kehilangan kasih, kita sebagai orang-orang percaya dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Kita harus memberi rasa, kita harus bersinar di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah ketidakpedulian. Bagaimana orang-orang percaya, anak-anak Tuhan harus tampil sebagai orang-orang yang bangkit, orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang mencintai, orang-orang yang mempedulikan. Bisa kepada saudara seiman, bisa juga kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita bersama-sama meresponi firman Allah. Dengan apa? Kita mengaplikasikan, kita melakukan, kita mengerjakan yang namanya hidup mengasihi, berbelas kasihan, mempedulikan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat bersama-sama di dalam ayatnya yang kelima, firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang lumpuh ini datang harusnya yang dibutuhkan, yang diperlukan adalah sebuah kesembuhan.
Tetapi kenapa Tuhan Yesus mengatakan di sini, hai anakku, dosamu sudah diampuni? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang dosa, ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat fundamental, yang sangat penting. Manusia terpisah dari kasih Allah, manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia mengalami penderitaan yang begitu hebat karena apa? Karena manusia jatuh di dalam dosa. Kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan manusia, dari semula itu hubungan dengan Allah begitu baik, begitu harmonis, begitu indah, begitu intim, begitu dekat. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Allah, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan kalau kita lihat bagaimana manusia akibat dosa itu harus bekerja keras. Manusia begitu menderita akibat daripada jatuh di dalam dosa. Kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Allah ini, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus tahu kebutuhan manusia yang paling utama. Bagaimana Tuhan Yesus ingin menyelesaikan dosa terlebih dahulu. Di sini firman Tuhan mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dari dalam inilah kemudian akan membawa dampak yang besar kepada keluar. Memang tidak setiap sakit penyakit itu datang dari dosa. Tetapi akibat dosa kemudian menimbulkan juga sakit secara fisik, kelemahan secara fisik. Yang mungkin saja dialami oleh orang lumpuh ini. Dan dari sini kalau kita melihat, Tuhan Yesus ingin menyelesaikan permasalahan manusia yang paling utama, yang manusia sendiri tidak bisa menyelesaikan dengan apapun yang diusahakan, yang dikerjakan. Baik dengan amal baik, dengan puasa, dengan berkorban, atau dengan apapun juga. Tetapi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ketika turun ke dalam dunia, dalam wujud manusia, Sang Firman, yang kemudian menjadi manusia, menjadi daging itu, ingin menyelesaikan permasalahan dosa. Di mana Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk menjadi tebusan buat setiap umat manusia yang mau percaya kepadanya. Segala dosa, segala pelanggaran sudah ditanggung di dalam Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana Tuhan Yesus telah menyelesaikan semuanya. Kita patut mengucap syukur di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, di situ ada keselamatan, ada pemulihan, ada pengampunan dosa. Sehingga hubungan kita dengan Allah boleh mengalami satu pemulihan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita perlu juga introspeksi. Mungkin di dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hidup, apabila kita mungkin mengalami sesuatu, kita juga perlu mengintrospeksi diri. Sekiranya ada hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, ada satu pelanggaran yang dilakukan, mari bersama-sama kita mau bertobat. Kita mau akui, supaya kita mengalami satu pemulihan, satu pemberesan, sehingga hidup kita mengalami jamahan Tuhan, mengalami pemulihan di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni, meskipun pada waktu itu ahli Taurat, orang-orang Farisi ahli Taurat, kemudian mengatakan, mengapa orang ini menghujat Allah? Karena apa? Karena orang-orang Farisi yang dia tahu adalah Yesus hanyalah seorang anak tukang kayu, masih menyaksikan akan keilahiannya. Tetapi dari sini dibuktikan di dalam kebenaran firman Allah, bukan hanya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh ini, tetapi kalau kita melihat bagaimana karyanya di dalam dunia, bagaimana dia menyelesaikan masalah dosa yang sangat fundamental bagi umat manusia, diselesaikan secara tuntas di atas kayu salib melalui kematiannya. Dan kita beroleh kasih karunia, kita beroleh pemulihan,
Hubungan kita dipulihkan di dalam Kristus Yesus yang berkorban untuk kita semuanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita melihat bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, ayat 11, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 12 mengatakan, dan orang itu pun bangun, segera dan mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang lumpuh tentu merindukan yang namanya kesembuhan ketika datang kepada Tuhan Yesus. Namun kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus tidak langsung menjamahnya supaya dia kemudian sembuh atau memberikan sesuatu yang lain. Kalau saya melihat ada orang yang buta, kemudian Tuhan Yesus mengoleskan dengan tanah, kemudian suruh membasuh mukanya, membasuh matanya supaya bisa melek dan lain sebagainya. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sini berbeda. Tuhan Yesus tidak menjamahnya, tidak mengulurkan tangannya, tetapi ayat 11 mengatakan, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sini dibutuhkan yang namanya respon untuk taat. Bagaimana meresponi akan perkataan Tuhan, bagaimana meresponi firman Tuhan, bagaimana mentaati firman Tuhan. Walaupun ini sesungguhnya bertentangan mungkin secara manusia dengan apa yang diinginkan. Tentu kalau kita mungkin mengikuti KKR, kesembuhan ilahi, atau kita mengikuti ibadah-ibadah penyembuhan itu ketika datang, tentu kita rindu untuk didoakan supaya kita mengalami kesembuhan dan lain sebagainya. Di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan, bangun, angkat tempat tidurmu, angkat tilammu. Kalau mungkin konotasi kita sekarang tempat tidur itu berbicara tentang tempat tidur yang seperti kayu dan lain sebagainya. Dalam konteks ini memang yang namanya tilam itu seperti kasur, yang mungkin zaman sekarang kasur yang tipis yang biasanya digunakan untuk tidur ya orang-orang yang mungkin memiliki perekonomian yang biasa. Sehingga melalui tempat tidur itu, melalui tilam itu bisa digunakan untuk ya mungkin untuk menggotong orang itu ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepadamu, kukatakan bangun, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Kemudian ayat 12, orang itu pun bangun. Coba kita bisa membayangkan, orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, bangun, angkat tilammu. Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh sesuatu yang tidak pernah tidak pernah sama sekali berhubungan dengan apa yang dialami. Mungkin yang dirindukan, mungkin dipegang bagian yang lumpuh supaya bisa jalan, tetapi yang ini tidak. Tetapi orang lumpuh ini kemudian mau taat, mau manut. Dia kemudian Ayat 12. Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Respon karena percaya, karena taat kepada perintah Tuhan Yesus, itu mendatangkan kuasa, mendatangkan mukjizat. Sehingga orang lumpuh yang semula datang hanya berbaring, digotong, saat itu juga, waktu itu juga,
Dia bangkit dari tempat tidurnya, bahkan berbalik. Yang selama ini tilam yang menemani dia mungkin sudah bertahun-tahun, hari itu di hadapan Tuhan Yesus, karena kuasanya, karena jamahannya, semuanya berbalik, semuanya berubah. Dan perubahan itu membawa sebuah ketakjuban, di mana banyak orang kemudian takjub dan mempermuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam ketaatan kepada firman Allah, ketika kita mengalami satu pemberesan di dalam segala dosa dan pelanggaran, saya percaya kuasa Allah akan turun di dalam kehidupan kita. Dan banyak orang boleh melihat bagaimana kuasa Allah Kristus hidup di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga banyak orang menjadi takjub dan kemudian mempermuliakan Tuhan. Secara otomatis dia menjadi saksi-saksi Tuhan, mempermuliakan Tuhan melalui apa yang terjadi dalam kehidupannya. Kalau saat ini kita mungkin sedang mengalami berbagai macam problem, tantangan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk kita introspeksi. Sekiranya ada pelanggaran, ada dosa, ada hal yang tidak berkenan, mari kita akui. Mari kita mohon pengampunan, mari kita bereskan di hadapan Allah. Karena itu yang akan menghalangi kehidupan kita dalam kita mengiring Tuhan. Akibat dosa itu sangat merusak sekali. Kalau saya melihat bagaimana seorang Salomo, seorang raja yang begitu terkenal, begitu hebat, begitu luar biasa. Tetapi ketika dia hatinya berpaut kepada perempuan-perempuan, kepada wanita-wanita, yang akhirnya menjauhkan dia daripada Allah, akhir hidupnya kemudian sangat-sangat tragis. Kita tentu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merindukan bagaimana hidup kita terus setia di dalam Kristus Yesus. Kita mau belajar dari kebenaran firman Allah ini. Dalam sisi sebagai seorang yang sudah percaya, yang sudah ada di dalam Kristus, milikilah kasih, milikilah kepedulian. Dari sisi bagaimana kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi, kondisi, masalah, persoalan, mari kita introspeksi. Sekiranya ada dosa, ada pelanggaran, mari kita akui, kita bereskan, kita mohon pengampunan Tuhan, supaya hubungan kita dipulihkan. Dan yang kedua, mari kita taati firman Tuhan. Mari kita hidup di dalam kehendak Allah. Karena dengan demikian kita percaya Tuhan di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita di hadapannya. Kita mau tetap setia, berpegang teguh pada firman Allah, supaya hidup kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan melalui kehidupan kita, banyak orang boleh mendapatkan berkat. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan kita semuanya. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima bersama-sama. Bila firman ini boleh terus mengingatkan hidup kami, bahwa kami harus terus Tuhan memiliki kasih di dalam Engkau, kasih dalam Kristus Yesus. Dan ketika kami menghadapi situasi kondisi apapun, bila kami tetap Tuhan hidup di dalam Engkau, sekiranya ada dosa, ada pelanggaran, kami boleh mengakuinya secara jujur di hadapan-Mu, membereskannya, supaya hubungan kami dengan Engkau menjadi satu hubungan yang semakin erat, semakin dekat ya Tuhan Yesus. Kami terus rindu untuk kami bersama-sama mentaati, meresponi akan setiap perintah-Mu, setiap firman-Mu, dan melakukannya dengan penuh kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti sampai di sini dalam menyampaikan firman-Mu. Bila Roh Kudus-Mu
yang terus bekerja di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan responi firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Ku yakin saat Kau berfirman, Kau menang saat Kau bertindak. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Waktu kami serahkan Bapak Gembala yang akan membagi dengan pokok-pokok doa. Terima kasih atas firman Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Namun sebelumnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Ada beberapa pokok doa yang akan saya sampaikan. Ya, nanti saya akan mengawali di dalam doa untuk gereja, untuk jemaat semuanya, dan nanti saudara di rumah masing-masing dapat menyambung dengan doa-doa yang lainnya. Khususnya kita akan mendoakan gereja kita dengan segala keperluan dan juga pelayanannya. Kita akan berdoa untuk ibadah online ini akan tetap berjalan dengan baik dan jemaat tetap diberi semangat oleh Tuhan untuk dapat mengikutinya dengan tenang dan damai. Ya. Kemudian kita juga berdoa untuk Pucang Gading, ya, PATPW Pucang Gading itu tetap berjalan lancar, mengikuti ibadah online, dan semua tetap teguh di dalam iman, ya, tetap setia kepada Tuhan dengan keberadaan yang ada ini. Kemudian kita berdoa
untuk saudara-saudara kita yang sakit, ya, yang lemah iman, ya, yang mundur. Kita berdoa untuk orang-orang baru, ya, semuanya. Setelah kita berdoa untuk gereja dan segala kegiatannya, kita berdoa untuk STBI, kita berdoa untuk GGBI, kita berdoa untuk YBI, semua rumah sakit kita doakan. Kita berdoa secara pribadi, saudara-saudara semuanya berdoa secara pribadi, khususnya untuk rumah tangga saudara. Suami istri saling mendoakan, doakan anak-anak juga semua yang bapak-bapak yang sudah mempunyai menantu didoakan, cucu-cucu didoakan semuanya. Kita terus berdoa untuk keinginan kita. Kita harus mempunyai impian masa depan, ya, cita-cita kita terus doakan kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberkati, membuka jalan bagi kita, bagaimana kita akan melangkah. Ya. Kita berdoa semuanya. Kemudian jika saudara ada pergumulan, masalah persoalan, saudara tidak perlu takut dan khawatir dengan berlebihan. Ya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat peduli dengan kita dan mau mendengar doa kita. Dan juga Dia mau menolong kita. Pertolongan Tuhan itu lebih besar, ya, daripada pergumulan kita. Dia adalah Allah yang perkasa, yang mau mengasihi dan menolong kita. Ya. Dia sanggup melakukan segala perkara untuk kebaikan kita semuanya. Ya. Itulah, ya, saudara-saudara yang perlu kita doakan. Marilah kita akan berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapa di surga, Allah yang maha besar,
pencipta langit, bumi, laut dengan segala isinya, Firman yang menjadi manusia, yang sudah melepaskan kami dari kuasa iblis dan kuasa dosa, yang bangkit dari antara orang mati. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Engkau yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati. Dan saat ini kami datang kepadamu untuk naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran, dosa yang kami lakukan. Kami mengucap syukur atas gereja-Mu Baptis Tlogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Engkau membawa gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan, yang bertobat kepada Tuhan melalui gereja-Mu ini. Bawa terus jemaat-Mu untuk semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti kehendak Allah yang baik, yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Kristus, taat setia akan segala perintah-Mu, sehingga menjadi jemaat yang kuat, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Urapi jiwa rohnya, sehingga terus menyala-nyala semangat di dalam melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, Engkau yang memelihara dengan baik dan sempurna, memenuhi segala keperluan-kebutuhan mereka. Tidak ada yang kekurangan satu orang pun. Bahkan Kau memberkati saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, semua dibuat Tuhan berhasil dengan baik. Dalam hidup berumah tangga juga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga. Suami, istri, anak membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Tuhan, sehingga menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat ini. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit saat ini. Kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo. Kami berdoa untuk Pak Santoso. Kami berdoa untuk Pak Yunus Amin Priadi. Kami berdoa untuk Pak Yeskel Sunardi. Kami berdoa untuk Ibu Sarmo. Kami berdoa untuk Ibu Tan Lisnio. Kami berdoa untuk Ibu Dwi Astuti Arisandi. Kami mohon lawatan-Mu atas mereka. Engkau menjamah mengangkat sakit mereka. Dan Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk yang sakit rohani, yang lemah iman, yang mungkin undur dari Tuhan. Kami berdoa supaya jamahan tangan kasih-Mu atas mereka semuanya, supaya mereka bangkit untuk setia kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan bersama-sama melalui gereja-Mu ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lainnya, yang mungkin suami-suami, istri, saudara yang belum mengenal akan Yesus. Kami mohon jamahan Roh Kudus atas keluarga mereka untuk menjadi saksi-Mu, sehingga keluarga yang tertinggal mereka dapat percaya kepada Yesus dan boleh bersama dengan kami. Kami berdoa juga untuk orang-orang baru Tuhan. Mengucap syukur Tuhan sudah kirimkan orang baru. Kami mohon berkat-Mu, mohon urapan-Mu atas mereka, sehingga mereka merasa sukacita, sejahtera melalui gereja ini bersama-sama dengan saudara yang lainnya. Sehingga mereka tetap bersama kami melayani Tuhan melalui gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin gereja, para diakon, semuanya Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga terus mereka semangat dalam sukacita di dalam melayani Tuhan, membangun gereja ini bersama-sama untuk dapat maju di dalam Tuhan. Juga kami berdoa untuk para pengurus gereja, pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya,
diberkati Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu, berikan urapan-Mu, sehingga mereka tetap semangat sukacita di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih dan kemurahan-Mu memberkati. Saat ini kami berdoa untuk TPW Pucanggading. Engkau berkati mereka yang ada di Pucanggading, baik yang melayani maupun dilayani. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani di sana, Tuhan. Kami khususnya berdoa untuk Pak Diakon Stefanus, Diakon Dedi, Diakon Gatot, juga Pak Subur, Michael, dan yang lainnya. Kami mohon jaman urapan-Mu atas mereka. Tuhan berkati hikmat, pimpinan, kesehatan semuanya, sehingga mereka dapat melayani, membawa gereja-Mu untuk bertumbuh menjadi gereja yang kuat, gereja yang terus dapat mandiri dan memuliakan nama Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa daerah di sana menjadi murid Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk Kota Semarang, mengucap syukur kalau Kota Semarang aman, tentram, dan damai. Kota yang kondusif. Kami berdoa untuk Wali Kota, Pangdam, Kapolda, Kapoltabes, Kapolres, Kapolsek, semua diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga mereka semua dapat menjadikan Kota Semarang itu kota yang lebih baik, lebih aman, tentram, dan damai. Khususnya di Kelurahan Telogor Sariwetan, di mana gereja-Mu ini berdiri. Kami berdoa untuk Bu Lurah, Pak RT, Pak RW, LPMK, Babinsa. Diurapi semua, dipimpin oleh Tuhan, sehingga terus membuat warga Telogor Sariwetan itu hidup rukun damai, baik melalui gereja, masjid, maupun masyarakat yang lainnya. Semua hidup rukun dan damai, aman dan tentram. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini menghadapi virus corona, menghadapi ekonomi yang menurun. Kami mohon pulihkanlah negeri ini seperti semula, bahkan lebih baik. Kami berdoa untuk pemimpin negeri ini. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi yang Tuhan sudah tetapkan menjadi pemimpin negeri ini. Beri urapan kuasa-Mu, hikmat dan pimpinan-Mu, sehingga Presiden Jokowi dapat memberikan perlawanan melawan virus corona ini dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, supaya negeri ini dibebaskan, dilepaskan dari virus corona, dan Tuhan membangkitkan ekonomi di negeri ini menjadi baik, sehingga negeri ini menjadi negeri aman, tentram, adil, dan makmur. Beri kuasa pimpinan-Mu Presiden Jokowi untuk mengatur politik, ekonomi, hukum, keamanan dengan baik, sehingga semua dapat berjalan bersama-sama, aman, tentram, dan damai. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini di dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa, semuanya ini syukur kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin, amin, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa